Namo Buddhaya. Halo kawan-kawan, nama saya Aris, saya dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Shalom, perkenalkan nama saya Subita Angela dari Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya. Wei Tongtian teman-teman, perkenalkan nama saya Charles Prasetya. Assalamualaikum, halo saya Amanda. Halo, nama saya Livia Tanjung. Harapan saya semoga di tahun 2021 ini kita bisa segera berkuliah offline. Karena dengan kita berkuliah offline, tentunya kita akan bertemu dengan teman-teman yang baru dan mendapatkan pengalaman yang tentunya sangat menarik. Harapan saya semoga kita sebagai masyarakat Indonesia dapat semakin kuat dan tegar dalam menghadapi tahun 2021. Entah nanti akan mendapatkan suka ataupun duka, saya berharap kita semua dapat menghadapi segala situasinya dengan baik. Iya, kalau dari saya sendiri sih, harapan saya untuk 2021 agar tidak ada musibah ataupun bencana yang mengakibatkan penderitaan kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Harapannya juga, apapun penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita saat ini, seenggaknya dapat diringankan ataupun dibebaskan dari segala penderitaan tersebut. Harapan saya semoga di tahun baru 2021 ini dimulai dengan kegembiraan dan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, dengan banyak cinta dan tawa. Dan satu lagi, semoga kita semua diberi sehat di sepanjang tahun 2021. Amin. Harapan saya di tahun 2021, semoga pandemi COVID-19 akan segera berakhir, masalah ekonomi akan semakin membaik bagi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Semoga di tahun yang akan datang ini bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Dan juga semoga masalah-masalah yang kita hadapi di tahun 2020 akan bisa membuahkan hasil yang lebih baik dan positif di tahun 2021 ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita semua mencatat tahun 2020 sebagai tahun ujian yang amat berat. Memasuki tahun 2021, saya yakin negara kita, Indonesia, mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi. Selamat tahun baru 2021, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Manggala Sutta, syair yang ke-6, mengatakan berdana dan hidup sesuai dengan ajaran Dharma, menolong sanak keluarga dan kerabat, dan tidak melakukan perbuatan tercela, itulah berkah utama. Saat ini, pandemi belum selesai, bencana pun datang silih berganti. Kita sebagai siswa Sang Buddha harus saling tolong-menolong satu dengan yang lain, saling menguatkan, dan tetap berpegang teguh dalam ajaran Dharma. Firman Tuhan menyatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam suatu musibah pun, Tuhan ingin umatnya untuk melihat bahwa masih ada harapan. Tali kekeluargaan yang terlepas dapat terhubung kembali dan kita menjadi keluarga yang saling menguatkan di dalam musibah tanpa melihat latar belakang orang lain. Dalam agama Konghucu, kita diajarkan bahwa manusia memiliki 4 benih kebajikan di dalam diri kita, yaitu Ren, I, Li, dan Ce. Di dalam sebuah musibah yang mengakibatkan penderitaan orang, kita akan merasa iba dan kasihan melihat penderitaan orang lain, sehingga ada rasa di dalam diri kita ingin membantu apapun untuk meringankan penderitaan orang tersebut. Rasa iba melihat penderitaan orang adalah benih kebajikan Ren. Membantu orang lain merupakan sabda Nabi Gongje dan merupakan kewajiban kita sebagai umat Du Jiao yang baik untuk membantu sesama manusia. Nabi Gongje bersabda, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Maka dari itu, penting untuk berbuat baik terhadap sesama umat manusia yang kesusahan karena kita tidak tahu kapan kita akan jatuh seperti mereka. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segenap keinginanmu kepada Allah dengan doa dan ucapan syukur. Ya Bapa, puji syukur atas berkat dan rahmat-Mu. Semoga kesulitan hari ini dapat kami lewati dan akan membuahkan hasil yang lebih baik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Amin.
Kita sebagai muslim beragama Islam wajib taat pada semua aturan atau hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Ketaatan itu harus dibuktikan dengan amal soleh yang sesuai dengan keimanan seorang muslim, seperti mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, serta melaksanakan sholat 5 waktu. Keimanan ibarat akar dari pohon yang bisa membawa pertumbuhan baik bagi pohon. Ibarat rumah, iman seperti pondasi. Pondasi tidak boleh rapuh. Manusia, alam, dan kehidupan. Di balik semua itu ada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Maka ada keyakinan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak cukup dalam lisan, tapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 15, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Di tahun 2021, dengan masih adanya pandemik dan berbagai tantangan, kita masih mampu untuk berdoa dan mendoakan. Budaya dan nilai luhur sebagai bangsa masih diwariskan dari generasi ke generasi, dari akhlak ke perbuatan, dan dari keberagaman untuk Nusantara. Semangat persatuan kita sedang diuji dalam saling peduli dan menguatkan dengan karakter bangsa Indonesia yang bertuhan, berbudaya, bersatu, dan bersosial luhur menjadi alan. Kami yakin pandemi, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi dengan segenap ikhtiar itu. Dan atas dukungan seluruh rakyat, kita bersama-sama melangkah melewati ambang tahun yang baru ini dengan penuh semangat dan harapan. Kita akan melewati masa-masa sulit ini dan bangkit menuju Indonesia yang maju dan tidak kita istirahat. Mendekap terang, singkirkan kelam, wujudkan impian kita. Bangkitkan jiwa dan juga raga, bangkitkan semangat Indonesia. Kita satu yang takkan henti menerjang arah genggam tujuan. Beribu rintangan pastikan kita hadapi, seperti kibar bendera di terpa angin semakin berkibar. Semangat perjuangan yang tak pernah pudar. Selepas badai akan datang tenang, selepas gelap terbitlah terang. Mari bangkit bersama dan bersinar bersama.